Ya Habibana Ali Syairillah Syairillah. Sampaikan salamku Rabbul Alamin kepada kekasihku Muhammad. Dan alhamdulillah majlis ini karena mengenang Habib Ali Habsyi kita serasa di surga insyaallah. Dan semoga berkah majlis ini Allah Ta'ala akan jadikan kita semua sampai kepada surganya Allah Ta'ala bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Diibaratkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, majlis yang semacam ini adalah bagaikan telaga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan hati dan jiwa manusia bagi mereka yang masuk dan meminum darinya. The smelling Habib. Jadi Habib yang murah senyum. Yang saya selama duduk cari ilmu kepada Habib Anis, itu yang saya heran, orang itu kalau nangis kan ditunjukkan nangis-nangisnya ya. Kalau nangis kan kita begitu ya, nunjukkan sedihnya ditunjukkan. Habib Anis tuh kalau nangis ya, nangisnya disembunyikan. Jadi ceritanya senyum, jadi gini sama senyum gitu ya. Tapi di mata tuh tampak ngembeng gitu, tampak berlinang air mata, ditahan ya, ditahan. Dan itulah yang diajarkan sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Habib Anis itu selalu menunjukkan senyum. Apapun yang dirasakan, yang ditunjukkan adalah senyum. Nah, yang saya gak pernah lupa dan insya Allah tidak akan pernah lupa, yaitu di akhir usianya. Ya, di akhir usia beliau itu jenazah beliau rahimahullah bukan tersenyum tapi tertawa. Ya, tertawa bahagia, betul-betul tertawa. Dan itu dilihat oleh semua orang yang melayat, karena yang melayat diizinkan untuk melihat jenazah beliau. Ketawa. Ya, tidak mungkin. Tapi ternyata bukan senyum, ketawa. Bagaimana bisa seperti itu? Jawabannya sederhana, karena emang hidupnya senyum. Ya, hidupnya senyum. Nah, salah satunya di majelis itu ada namanya Pak Rohmat almarhum. Di majelisnya Habib Anis kalau siang ada Pak Rohmat. Ya, Pak Rohmat ini usianya tua, bisa dikatakan golongan kakek-kakek di majelis. Selevel dengan usia Habib Anis. Saya ini anak-anak. Ya, saya anak. Saya waktu itu nanya kepada Habib Anis jam 10:30 siang, pengajian itu jam 10:30 siang, mulai duduk gitu ya. 10:30 Habib Anis itu kok numbuk kacang. Kacang tuh ditumbuk seperti orang numbuk obat ya, di tempat tumbuk obat, ditumbuk tuh kacang. Saya nanya, numbuk buat apa Habib itu kacangnya? Diambil kacang dari tempat tumpukan tadi, dimasukkan ke Tupperware kecil. Ya, Tupperware kecil dimasukkan di situ sambil berkata, ini buat Pak Rohmat. Karena Pak Rohmat kesian kalau siang semuanya makan kacang bisa, Pak Rohmat gak bisa. Kemudian pernah sepulang dari rumah sakit, beliau waktu itu kena serangan stroke yang pertama. Ramadan pulang dari rumah sakit, banyak yang pengen salaman karena udah sekitar 1 bulan gak ketemu gitu. Nah, ketika Ramadan siang mau salaman, kami ya sebagai keluarga ngasih tahu jamaah, kesian Habibnya jangan salaman karena fisiknya butuh dijaga. Tapi begitu lihat jamaah ini pengen salaman, beliau justru mengatakan, ayo salaman. Maka senang semua orang salaman. Yang terjadi menarik, Habib Anis itu kan duduk di bawah. Nah, yang salaman kan berdiri itu ya, berdiri satu persatu, duduk salaman. Subhanallah, Habib Anis yang tadinya itu duduk, kok lihat ada orang duduk hanya untuk salaman dengan beliau, nggak sampai hati. Beliau langsung berdiri begini, kemudian salaman.
tidak mau duduk, tapi dengan berdiri beliau menjabat salam orang yang bersalaman pada beliau. Ini namanya orang yang punya akhlak, gak mau menyusahkan orang sampai duduk bangun, duduk bangun, duduk bangun, tapi beliau langsung berdiri. Nah yang begini-begini yang sekarang kita susah cari tandingannya ya. Bahkan pakai parfum yang seperti saya sebutkan di YouTube, di Instagram, parfumnya tuh harumnya saya sampai sekarang cari gak ketemu. Cari harum seperti itu gak ketemu. Padahal saya udah ke Mekah, saya udah ke Madinah, keliling saya nih. Ya gak ketemu yang harum seperti itu. Ternyata salah satu resepnya setelah pakai parfum yang wangi, tangannya ini dikasih aromanya gaharu. Nah saat ditanya, buat apa Beb kok tangan harum seperti itu? Jawabannya, ya orang-orang itu hidungnya sudah mau mencium tangan saya, maka saya menghormati hidungnya dengan aroma yang harum. Sampai seperti itu. Habib Anis akhlaknya luar biasa. Dalam kondisi belum sehat ya, belum sehat, datang tamu dari Malaysia bulan Ramadan, malam 19 Ramadan, sekitar jam 12:30 malam acara sudah bubar, tamu sudah di kamar. Kemudian saya masuk kamar Habib Anis. Kemudian Habib Anisnya nanya ke saya, tamunya sudah dapat bantal semua belum? Tamunya itu di kamar udah dapat bantal semua atau belum? Saya sangat paham, itu kalau saya nggak ngecek, Habib Anis nggak mungkin percaya dengan kata-kata, karena beliau sangat menghargai tamunya. Maka saya bilang, saya lihat sebentar Bib. Lari saya lari, saya tanya sama tamu-tamu dari Malaysia, ya Ustadz Hafidh Al-Jendrami dan kawan-kawannya itu, sudah dapat bantal semua? Sudah, alhamdulillah sudah, lebih ini, sudah dapat bantal. Saya langsung kembali ke kamar. Ternyata Habib Anis sudah jalan keluar dari kamar. Ya, untuk apa? Memastikan sendiri tamunya itu dapat bantal atau tidak. Saya bilang, Bib, sudah saya cek, semua sudah dapat bantal untuk tidur. Nah, saya kalah. Saya belum ngecek kamar-kamar santri ini, kira-kira dapat bantal atau tidak. Saya cuma ngecek jumlahnya. Insya Allah jumlah bantalnya lebih dari cukup. Sampai seperti itu orang soleh itu.